府的防御法阵。斩！袭崛起！ Kali ini kita bakal melanjutkan buat yang Tonghua kemarin Season 5 Xing Champion atau Stellar Transformation episode 9-nya guys. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya di mana kita sudah melihat Qin Yi yang diselamatkan oleh senior Qing Ti dan dirinya diundang ke bintang Moonlight Bay miliknya guys. Setelah itu senior Qing Ti menjelaskan kalau dia diminta oleh nenek Qiang Yan untuk menyelamatkan Qin Yi. Karena sebenarnya Qin Yi adalah orang yang dihargai oleh si nenek Qiang Yan guys. Senior Qing Ti juga mengajaknya untuk bertemu dengan teman-temannya yang kebetulan sedang berkunjung guys. Setelah mereka bertemu, senior Qing Ti memperkenalkan mereka satu persatu, dimulai dari kepala klan naga Aofang, master super klan burung terbang yaitu Ni Huang, dan tidak lama dari itu ada seseorang lagi yang datang ke hadapan mereka, yang ternyata itu adalah nenek Yin Hua guys. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Kaisar Yi pun datang mengunjungi bintang Moonlight Bay untuk bertemu dengan senior Qing Ti. Dia datang ke sini dengan tujuan utama mengambil Qin Yi guys. Dia sampai mengancam senior Qing Ti untuk memutuskan tali perdamaian antar mereka kalau semisal menolak. Dan untuk mendengar itu, nenek Yin Hua pun segera menyuruh Qing Ti agar si Qin Yi pergi dari wilayahnya guys. Segera senior Qing Ti membantu Qin Yi untuk meneleportasikannya ke tempat lain. Di sisi lain, Qin Yi berteleportasi ke suatu tempat. Dia juga telah dikepung oleh 22 kaisar abadi milik Kaisar Yi. Segera dia mengeluarkan teknik miliknya dan mengambil kesempatan segera kabur guys. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba di depan Qin Yi muncullah Kaisar Iblis Tianya yang sudah menghalangi. Sehingga akhirnya kita pun masuk ke intro guys. Kaisar Iblis Tianya segera mengeluarkan teknik miliknya dan menyerang Qin Yi. Qin Yi segera meledeknya karena Kaisar Iblis kok bisa melakukan serangan diam-diam gitu kan. Tidak lama dari itu, Kaisar Yi pun datang dan menghalangi Kaisar Iblis Sui Tianya. Dia menyuruh Sui Tianya untuk tidak ikut campur dengan urusannya karena dia memiliki dendam sama Qin Yi guys. Tapi Kaisar Iblis Sui Tianya tidak peduli dan menyerang kembali. Untungnya serangan itu berhasil dihalangi oleh Kaisar Yi. 不如让我一并解决。风雨，你也与他有仇。 Melihat adanya kesempatan, tanpa basa-basi Qin Yi langsung kabur dari sana guys. Kaisar Yi mulai itu pun gak tinggal diam dan memanggil semua anak buahnya untuk mengejar Qin Yi. Ternyata Qin Yi itu kabur ke suatu bintang yang bernama Bintang Kuning dan mendarat di sebuah desa guys. Tapi pendaratannya tidak begitu mulus, yang dimana membuat orang-orang di desa itu auto kebingungan dong. Di sisi lain, Kaisar Yi mengejar Qin Yi yakin kalau dia berada di Bintang Kuning ini guys. Tapi masalahnya di sana banyak sekali makhluk hidup yang ada di Bintang Kuning. Dia juga menganggap Kaisar Iblis Sui Tianya sebagai pengganggu. Yang ternyata Kaisar Iblis Sui Tianya tahu kalau Qin Yi memiliki rahasia spektrum binatang guys. Jadi itulah alasan utama kenapa dia ikut campur mengincar Qin Yi. Sekarang kita tahu ya, bukan sekedar dendam guys, tapi karena spektrum binatang itu. Karena Kaisar Iblis Sui Tianya sudah mengetahuinya, Kaisar Yi pun mengajaknya untuk bekerja sama saja menangkap Qin Yi terlebih dahulu. Dia sampai menyuruh anak buahnya untuk mencari Qin Yi di Bintang Kuning ini guys. Tapi Kaisar Iblis Sui Tianya menghentikannya dan mengeluarkan sebuah teknik khusus. Di sisi lain, Qin Yi yang jatuh di desa tersebut pun akhirnya bangun dan sembuh dikarenakan air mata meteor miliknya guys. Saat melihat Qin Yi yang terbang di atas udara, para warga di sana auto terkejut dan menduga kalau Qin Yi ini adalah kultivator abadi. Salah satu warga pun menjelaskan kalau di planet ini hanya ada 3 kota besar yang memiliki ajaran kultivator abadi guys.
Dan kota ini juga berada sangat jauh dari desa mereka. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil yang datang dan berpura-pura menjadi kultivator abadi. Yang dimana itu membuat semua orang di sana menertawakannya guys. Anak kecil itu sampai meminta Qingyi mengajarinya untuk menjadi seorang kultivator. Tapi segera datanglah sang ibu yang meminta maaf kepada Qingyi karena anaknya ini banyak omong kosong guys. Tidak lama dari itu tiba-tiba ada sebuah teknik yang datang ke arah Qingyi. Yang dimana Qingyi mulai itu segera menahan serangan itu guys. Tapi ternyata teknik itu meledak dan membakar area di sekitarnya. Anak kecil yang tadi pun menjadi panik dan segera mencari sang ibu. Sayangnya ibunya sudah meninggoy, terkena efek samping dari serangan tadi guys. Tidak lama dari itu, Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Sui Tianya pun datang. Qingyi kesal karena mereka membantai orang-orang tidak bersalah guys. Tapi Kaisar Iblis Sui Tianya tidak peduli. Dia mengeluarkan tekniknya kembali. Dengan cepat Qingyi segera berteleportasi masuk ke pavilion Qingyun. Kaisar Iblis Sui Tianya menduga kalau dia bersembunyi di kediaman abadi miliknya guys. Yang dimana itu membuat Kaisar Yu bingung. Karena kok bisa ada harta seperti itu di dalam tubuhnya Qingyi ya? Kaisar Iblis Sui Tianya juga mengatakan Qingyi memiliki banyak sekali harta legendaris, jadi kenapa mereka harus menunggu dan menangkapnya terlebih dahulu? Segera dia menyarankan agar segera membantainya saja. Sehingga Kaisar Qingyi pun segera menyuruh anak buahnya menyiapkan formasi api penyulingan elemen. Awalnya anak buahnya ragu karena di bintang kuning ini ada lebih dari 1 miliar makhluk hidup guys. Bisa-bisa meninggal semua pula. Tetapi karena Kaisar Yu sudah memberikan perintah, mereka pun juga nggak bisa menolak. Sontak mereka pun bersiap untuk melakukan formasi api penyulingan elemen dan mulai menghancurkan bintang ini. Di sisi lain, ternyata tanpa diduga juga serangan tadi itu bisa sampai ke pavilionnya milik Qingyi guys. Segera Qingyi memindahkan pavilionnya ke alam Jianglan. Dia juga melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar guys. Ternyata para kaisar menggunakan sebuah formasi untuk melelehkan planet ini. Wadidaw. Bisa-bisa 1 miliar hidup itu dimatikan guys. Kacau sekali. Dosanya auto tidak terbatas nih guys. Masuk neraka nih mereka nih. Kaisar Yu menggunakan teknik Silent Heavenly Flame untuk membantu mempercepat hancurnya planet ini. Yang dimana itu membuat perlahan bintang kuning ini hancur dalam sekejap guys. Qingyi mulai itu pun semakin kesal kepada Kaisar Yu. Dia segera mengeluarkan spektrum binatangnya dan memanggil pemimpin di sana. Karena dia sudah memasukkan pavilion Qingyi ke dalam alam Jianglan, jadi dia menyuruh anak buahnya untuk menjaga anak kecil tadi agar tinggal di pavilion. Dia bahkan menyuruh anak buahnya agar mengajarkan teknik kultivasi dasar kepadanya guys. Wow, berarti mendapatkan murid baru nih. Di sisi lain, Kaisar Iblis Sui Tianya berusaha menghancurkan alam Jianglan. Kaisar Yu mulai itu juga membantunya mengeluarkan teknik pamungkasnya dalam menghancurkannya guys. Tapi sayangnya pelindung alam Jianglan terlalu kuat dan mereka sama sekali nggak bisa menembusnya. Setelah itu Qingyi pun berkultivasi dan segera berlatih, memperkuat diri. Pada akhirnya dia pun telah sampai di tingkat tahap akhir lubang hitam guys. Wadidaw. Ditambah dia sekarang bisa menggunakan tahap ketiga spektrum binatang guys. Nah, Mimin penasaran nih, siapakah Raja Spektrum Binatang lapisan ketiga ini ya? Hayu. Ternyata dua penjaga itu adalah penjaga gerbang di alam Niang dulu guys. Yang mengejutkan lagi di antara ketiga penjaga itu adalah salah satu dari mereka bernama Aoshi yang memiliki kekuatan binatang ilahi Super Kaisar Iblis kelas 8 guys.
alias kakak dari Auroming. Hah? Kok bisa guys? Pantasan dia menghilang. Di sisi lain, Kaisar Yu pun kembali dan menemui Kaisar Xuan. Ternyata Kaisar Yu sudah ribuan tahun tidak datang menemuinya, membuat Kaisar Xuan menganggap Kaisar Yu ini datang kepadanya hanya ada saat kesulitan saja. Kaisar Yu menjelaskan kalau dulu dia pernah berjanji mendapatkan gulungan dewa mistik untuknya guys, dan sekarang dia sudah menemukannya. Tapi dikarenakan kekurangan kekuatan, dia jadi tidak bisa mendapatkan gulungan itu. Sehingga dia mencoba datang ke sini untuk meminta bantuan kepada Kaisar Xuan. Itu membuat Kaisar Xuan kecewa dong, karena dia cuma menginginkan gulungan dewa tapi mencari dirinya guys. Dia sampai menganggap kalau Kaisar Yu sekarang sudah tidak memiliki cinta kepada dirinya. Sepertinya dulunya ini si Kaisar Xuan adalah kekasihnya Kaisar Yu dulu guys. Tapi Kaisar Yu menunjukkan mutiara cinta yang dimana mutiara itu berisikan cerita-cerita cinta mereka berdua di masa lalu. Ini mah mau dimanfaatin guys. Si Kaisar Yu itu udah gila sama kekuatan, jadi mau memanfaatkan Kaisar Xuan demi mendapatkan Qingyu. 曾立誓定要替你拿，可却因法力不足。你当我是什么人？可还曾记得当年你我定情之柱。 Di sisi lain, Aoyushi mendengar kalau Qingyu kenal dengan adiknya pun cukup penasaran dengan keadaan sang adik. Qingyu menjelaskan kalau adiknya Aoming baik-baik saja, masih suka minum-minum. Aoyushi mengatakan kalau dirinya tidak suka diperintah, makanya dia bakal membantu seseorang ketika dirinya berhutang diri atau berhutang nyawa gitu guys. Baru bakal bantu dia. Tuan Rumah Biru mengatakan si Aoyushi memiliki sifat yang keras kepala. Jadi dia menjadi Qingyu agar segera sampai ke ranah alam ilahi, barulah memberikan kebebasan jiwanya Aoyushi. Tuan Rumah Biru ini adalah kultivator yang dulunya menjaga Rumah Biru di ujian terakhir alam Niang guys. Qingyu akrab dengan Tuan Rumah Biru. Aoyushi mengatakan kalau dia bakal melindungi Qingyu dalam situasi apapun. Tapi dia juga menjelaskan kalau Qingyu harus mencapai alam ilahi dan memberikannya kebebasan dulu, baru bisa memberitahukan dirinya guys. Tuan Rumah Biru pun menyuruh Aoyushi dan satu penjaga lainnya yang bernama Penjaga Cai untuk melindungi Qingyu. Tapi di sini Penjaga Cai bingung guys. Kenapa Tuan Penjaga Biru mau menjadi bawahannya Qingyu coba? Sehingga penjelasan pun dilancarkan di mana sebenarnya dia penasaran dengan Paman Lan. Kan Paman Lan punya hubungan sama Qingyu guys. Makanya dia mau bantu. Qingyu menjelaskan juga di alam Qianglan ini juga dibuat oleh Paman Lan sebenarnya. Dan hebatnya lagi, 10 tahun di dunia ini sama saja 1 tahun di alam ini. 如今你对待秦羽是对那个蓝叔有信心，对秦羽有信心。这江蓝界，这里10年，外面才。 Yang dimana itu membuat Tuan Rumah Biru mengatakan guys, kalau Qingyu bisa memerintahkannya, dengan imbalan dia diperbolehkan berkultivasi di alam Qianglan. Sampai-sampai Penjaga Cai angkat bicara dan mengatakan bakal membantai Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Tinya sebagai imbalan supaya dia bisa berkultivasi di sini guys. Tapi Tuan Rumah Biru menghalanginya karena Kaisar di luar sana itu memiliki senjata dewa yang kuat guys. Harus berhati-hati dong. Di sisi lain, Kaisar Yu dan Kaisar Xuan menyatukan kekuatannya untuk bersiap menembus ke pelindung alam Qianglan. Mendengar itu, Penjaga Cai pun menyuruh Tuan Rumah Biru saja melawan mereka guys. Karena sebenarnya Tuan Rumah Biru lah yang paling kuat di antara mereka. Aoyushi juga angkat bicara dan mengatakan dia bakal membantu Qingyu melawan kedua kaisar ini. Asalkan dia juga diperbolehkan berkultivasi di alam ini guys. Di dalam dari itu, Kaisar Yu dan Kaisar Xuan pun segera menyatukan kekuatan dan menyeram alam Qianglan. Tapi apa yang terjadi? Aoyushi pun keluar melindunginya guys. Dan pertarungan pun terjadi. Tentu mulai itu membuat mereka kaget dong, apalagi Kaisar Yu guys. Kok bisa? Aoyushi bisa terlibat dalam masalah ini coba kan?
Dia pun segera mengajak Kaisar Xuan segera kabur dari sana, karena bakal semakin rumit bermasalah dengan klan naga guys. Aoishi tidak tinggal diam dan segera mengejar mereka. Tapi apa yang terjadi? Kaisar Yu pun mengorbankan Kaisar Ilbisui Tianjia dan melarikan diri guys. Dan sekarang Qin Yi lah yang bertarung melawan Kaisar Ilbisui Tianjia. Untungnya Kaisar Ilbisui Tianjia berhasil kabur sebelum dia meninggoy guys. Di sisi lain, Kaisar Yu sampai di kediamannya Kaisar Xuan. Dia sangat tidak menyangka kalau dia tidak berhasil mendapatkan gulungan dewa serta membuat Kaisar Xuan dalam bahaya guys. Tapi Kaisar Xuan menenangkannya dan semakin yakin dikarenakan kejadian ini berarti Kaisar Yu itu masih mencintainya guys. Elah, masa karena cinta sampai membahayakan hidup gitu kan? Kacau sekali. Kaisar-kaisar tapi bucin juga ya. Tapi tunggu dulu dong. Spoiler part berikutnya di mana buat episode 10 nanti kita bakal melihat Qin Yi yang kembali bertemu dengan Meng Hong karena sepertinya ada yang harus dilakukan guys. Nanti juga ternyata kita bakal melihat Qin Yi bakal bertarung melawan Man Qian. Wadidaw, apa yang terjadi lagi nih? Padahal kita tahu kan si Man Qian itu dulunya best friend atau bestinya si Qin Yi, tapi kok sekarang malah bertarung? Ada suatu hal nih pasti nih. Mimi jadi penasaran asli. So, ada lagi nanti untuk part 10-nya di minggu depan lagi ya guys.